Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai skema IRD dan tabel relasi sistem database rumah sakit. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya, yaitu nama saya sendiri, Adistia Julia Gilasri, dan teman kelompok saya. Nyoman Prasinja Putri Paramita. Ahda Sabila Wulandari. Ersa Iklima Qur'anul Ain. Baik, tanpa berlama-lama, mari saja kita mulai presentasinya, yaitu mengenai entity relationship di diagram atau RD yang akan dibawakan oleh teman saya, ada Sabila Wulandari. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan skema ERD yang bertemakan rumah sakit. Pada skema ERD tersebut memiliki 5 entitas. Yang pertama, entitas dokter. Yang kedua, entitas pasien. Yang ketiga, entitas obat. Yang keempat, entitas ruangan. Dan yang terakhir, entitas pegawai. Pada setiap entitas memiliki atribut yang berbeda-beda. Ya, yang pertama, entitas dokter memiliki 4 atribut, yaitu ID dokter, resep, data pasien, dan spesialisasi. Yang kedua, entitas dari pasien memiliki 5 atribut, yaitu alamat, nama, tempat tanggal lahir, penyakit, dan ID pasien. Yang ketiga, entitas obat memiliki 4 jenis obat, yang memiliki 4 atribut, yaitu jenis obat, nama, dosis, dan ID obat. Yang keempat, entitas ruangan memiliki 3 atribut, yaitu ID ruangan, nama, dan gedung. Yang kelima, entitas pegawai memiliki 5 atribut, yaitu nama, job desk atau tugas, tempat tanggal lahir, alamat, dan ID pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adistia Juli Agil Asri. Baik, terima kasih ada Sabila. Dari IRD yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini kami mengidentifikasi relasi-relasi yang terjadi antar entity atau entitas yang disimbolkan dengan belah ketupat. Yang sebagaimana kita ketahui, di dalam entitas relasi itu ialah terjadi apabila terjadi hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Dalam relasi terdapat derajat relasi yang menjelaskan jumlah entitas dalam satu hubungan. Dalam derajat relasi memiliki 3 jenis, yaitu pertama ada derajat 1 atau unary degree, yang kedua itu adalah binary degree atau derajat 2, dan yang ketiga adalah ternary degree atau derajat 3. Dari IRD yang telah kami buat, untuk unary degree atau derajat pertamanya yaitu adalah hubungan antara pasien dengan obat, yang dimana dihubungkan dengan kata kerja membeli. Kemudian untuk derajat 2 atau binary degree, yaitu terdapat pada entitas pasien dengan pegawai. Pasien dengan pegawai yang dihubungkan dengan kata kerja komunikasi. Dan entitas ruangan dengan pegawai yang dihubungkan dengan kata kerja dikelola. Kemudian untuk derajat 3-nya di sini kami mendapatkan yaitu dari entitas dokter, pasien dengan ruangan yang dihubungkan dengan kata kerja pemeriksaan. Sekian, selanjutnya untuk kardinalitas akan dijelaskan oleh teman saya.
Nyoman Prasintia Putri Paramita dipersilahkan. Baik, terima kasih Adis. Jadi saya akan menjelaskan apa itu kardinalitas. Kardinalitas itu sendiri adalah penggambaran hubungan atau keterikatan satu entitas dengan entitas lain. Macam-macam entitas itu yaitu ada tiga, yaitu one to one, macam-macam kardinalitas itu ada tiga, yaitu ada kardinalitas one to one, kardinalitas one to many, dan kardinalitas many to many. Di mana kardinalitas one to one itu sendiri memiliki eh, pengertian di mana satu baris di entitas A hanya dapat berhubungan tepat satu baris di entitas B. Begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk kardinalitas one to many artinya satu baris di entitas A hanya dapat berhubungan dengan banyak baris di entitas B. Namun banyak baris di entitas B hanya dapat berhubungan satu baris pada entitas A. Kemudian kardinalitas yang ketiga yaitu kardinalitas many to many, artinya banyak baris di entitas A dapat berhubungan dengan banyak baris di entitas B. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan sistem base database rumah sakit, kardinalitas atau tabel relasinya yaitu berdasarkan di sini ada entitas dokter dengan ruangan mendapatkan kardinalitas yaitu one to one, artinya satu dokter dapat memiliki satu ruangan. Kemudian entitas dokter dengan entitas obat memiliki kardinalitas one to many, di mana satu dokter dapat meresepkan banyak obat. Kemudian entitas dokter dengan entitas pasien itu memiliki kardinalitas one to many, di mana satu dokter dapat menangani banyak pasien. Kemudian untuk entitas ruangan dengan entitas pasien itu memiliki kardinalitas many to many, di mana banyak ruangan diisi oleh banyak pasien. Kemudian untuk entitas obat itu berhubungan dengan entitas pasien memiliki hubungan kardinalitas one to many, di mana satu pasien atau satu obat satu pasien dapat membeli banyak obat. Kemudian ada entitas pegawai dengan entitas ruangan itu memiliki hubungan one to many, di mana satu pegawai dapat menangani banyak ruangan. Kemudian ada entitas pegawai dengan entitas pasien, di mana satu pegawai dapat menangani banyak pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ersa Iklima. Oke, terima kasih Cynthia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik normalisasi data pada database. Normalisasi data dalam database adalah proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan utama dari normalisasi data adalah untuk membuat setiap tabel dalam database memiliki struktur yang logis dan efisien. Proses ini dilakukan dengan memecahkan tabel besar menjadi tabel-tabel yang kecil dan menghubungkannya melalui relasi yang tepat. Pada contoh kali ini, kami mengambil tema sistem database pada rumah sakit. Pada rumah sakit, kami mengambil 5 entitas. Pada setiap entitas terdapat ID-nya masing-masing. ID ini berguna untuk memudahkan kita untuk membuat tabel normalisasinya. Slide selanjutnya.
Di sini kami telah membuat tabel pemeriksaan sebagai tabel normalisasinya. Tabel ini berisi ID pemeriksaan sebagai primer key-nya, yang dimana primer key adalah atribut yang memiliki nilai-nilai unik dan tidak boleh ada nilai yang kosong. Selanjutnya ada ID pasien, ID dokter, ID ruangan, ID pegawai, dan ID obat sebagai foreign key-nya. Foreign key adalah referensi ke primer key dari tabel lain dan menciptakan hubungan antar tabel. Oke, mungkin sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari Baik, moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.